Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian sehat semua sehingga dapat mengikuti pembelajaran daring pada ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan siapkan buku catatan. Pastikan catat hal-hal penting dari penjelasan saya untuk memudahkan kalian memahami materi berikut ini. Kedua, dengarkan baik-baik penjelasan ibu guru hingga selesai ya. Terakhir, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar materi ini juga bermanfaat untuk yang lainnya. Setelah sebelumnya kita mempelajari unsur berita serta cara meringkas dan menyimpulkan berita, kompetensi berikutnya ialah menemukan struktur dan kaidah kebahasaan dalam berita. Namun, pada pembahasan kali ini, kita hanya membahas mengenai struktur berita saja. Sedangkan kaidah kebahasaan berita akan kita pelajari di pembahasan berikutnya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, struktur berita berarti, maksud Ibu, struktur berarti cara sesuatu disusun atau dibangun. Susunan, bangunan yang disusun dengan pola tertentu, pengaturan unsur atau bagian suatu benda. Dari semua arti tersebut, yang paling sesuai dengan konteks berita adalah sesuatu disusun atau dibangun. Maksudnya, setelah mempelajari kompetensi ini, kalian diharapkan mampu mengetahui bagian-bagian yang menyusun atau membangun sebuah berita. Pada struktur berita yang lengkap biasanya terdiri atas judul, kepala berita, tubuh berita, dan yang terakhir, ekor berita. Kepala berita adalah bagian yang pertama dari sebuah berita. Biasanya terletak pada bagian paling atas. Bagian ini merupakan pokok dari berita, yang di dalamnya memuat adik simba atau 5W1H. Dengan membaca bagian ini, kalian sudah tahu hal pokok apa saja yang telah terjadi. Kedua, tubuh berita bagian ini berada setelah kepala berita, yang merupakan perincian langsung dari apa yang tertulis secara garis besar di bagian kepala berita dan menjelaskan pokok berita. Pada bagian ini pula, kalian bisa menemukan unsur-unsur yang tidak ada pada kepala berita. Jadi misalnya, pada kepala berita itu hanya menyajikan 4 dari 6 unsur. Apa, siapa, di mana, dan kapan. Nah, di tubuh berita ini, unsur mengapa dan bagaimana bisa kalian temukan. Gitu ya. Yang terakhir, ekor berita. Bagian ini berisi informasi tambahan yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan pokok berita. Karena sifat informasinya yang kurang penting, maka keberadaan ekor berita ini tidak wajib ditulis. Jadi ada berita yang tidak memiliki ekor berita. Nah, jika digambarkan dalam sebuah diagram, struktur berita dapat digambarkan menjadi piramida terbalik seperti ini. Kepala berita di bagian paling atas dengan porsi yang paling besar, kemudian berikutnya tubuh berita, dan yang terakhir ada ekor berita. Ingat, jangan terkecoh dengan ukuran gambar. Bagian atas memiliki jatah gambar paling besar, ini bukan berarti kalimat beritanya akan ditulis dengan kalimat yang panjang-panjang juga. Ukuran gambar yang besar ini menandakan informasi pada bagian ini sangat penting. Nah, misalnya kepala beritanya hanya terdiri dari 3 kalimat misalnya.
satu paragraf saja. Terus tubuh beritanya terdiri dari 3 paragraf. Nah, itu kan lebih banyak kepala beritanya. Itu nggak apa-apa. Tapi keberadaannya lebih penting kepala berita. Jadi tetap ditaruh di paling atas. Itu ya. Nah, berikut ini langkah-langkah menentukan struktur berita. Pertama, baca atau dengarkan teks berita. Jadi kalau teks beritanya berupa media cetak, koran, majalah, seperti itu berarti dibaca. Kalau beritanya di televisi berarti didengarkan. Kedua, menemukan pokok-pokok informasi, yakni 5W1H atau adik Simba. Ketiga, setelah menentukan tadi 5W1H, kemudian kalian tentukan bagian-bagian atau struktur beritanya berdasarkan pola piramida terbalik yang sudah kita lihat di diagram sebelumnya. Terakhir, buatlah analisis struktur berita berdasarkan bagian-bagiannya. Agar lebih paham mengenai struktur berita, mari kita praktikkan langkah-langkah tersebut. Pertama, ibu akan membaca berita dan kalian mendengarkan. Kemudian, catat unsur-unsur beritanya dan tentukan struktur beritanya. Sudah siap? Yuk kita mulai. Lalu Muhammad Zohri raih gelar juara dunia lari 100 meter di Finlandia. Salah satu atlet atletik Indonesia, lalu Muhammad Zohri, berhasil menorehkan prestasi dengan meraih gelar juara dunia lari 100 meter putra U20 yang berlangsung di Tampere, Finlandia, Rabu 11 Juli 2018 malam waktu setempat. Atlet asal Lombok, Nusa Tenggara Barat itu, dalam keterangan tertulis pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau disingkat PASI yang diterima antara di Jakarta, Kamis 12 Juli 2018, berhasil melewati garis finish dengan catatan waktu 10,18 detik. Lalu mengalahkan dua atlet Amerika Serikat, Anthony Schwartz dan Eric Harrison, yang menempati peringkat 2 dan 3 dengan catatan waktu masing-masing 10,22 detik. Catatan waktu lalu 10,18 detik itu sekaligus memecahkan rekor nasional junior atas namanya sendiri, yakni 10,25 detik. Rekor waktu 10,18 detik itu juga mendekati rekor nasional senior atas nama Suryo Agung Wibowo, yakni 10,17 detik. Sangat bangga sekali terhadap apa yang saya dapatkan hari ini. Ini sangat luar biasa bagi saya. Ujar lalu menyusul pencatatan namanya dalam sejarah cabang olahraga atletik tanah air. Lalu mengatakan pencapaiannya dalam kejuaraan dunia atletik U20 atau sebelumnya disebut kejuaraan dunia junior sebagai bagian dari persiapan mengikuti perlombaan atletik Asian Games 2018 di Jakarta. Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan penghargaan atas pencapaian lalu Muhammad Zohri di Finlandia. Lalu pemuda yang mengharumkan nama bangsa dengan potensi luar biasa. Setelah tunaikan suatu tugas, segera mulai menyongsong tugas baru dengan optimisme. Kepada Tuhan kita berharap, setelah berusaha optimal, kata Deputi 2 Bidang Pengembangan Pemuda Asrorun Niam Soleh dalam keterangan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diterima antara. Sebelumnya, PB PASI menghadapi kendala pengangkutan peralatan galah bagi atlet junior Idan Fauzan ketika akan mengikuti kejuaraan dunia atletik U20 bersama lalu dan atlet lari gawang Halomoan Edwin Binsar. Semula kami juga akan memberangkatkan atlet pelompat galah Idan Fauzan, tapi rencana itu terkendala karena galah tidak dapat diangkut pesawat, sehingga Idan batal berangkat, kata Sekretaris Umum
PB Pasi Tigor M. Tanjung. Tigor mengatakan Idan memiliki peluang meraih medali dan memecahkan rekor nasional dalam kejuaraan dunia atletik U20 itu. PB Pasi menurut Tigor telah mengalami kendala serupa ketika akan memberangkatkan atlet-atlet mereka dalam berbagai kejuaraan internasional, sehingga atlet-atlet atletik merah putih tidak dapat meraih prestasi terbaik mereka. Menemukan unsur pokok dari struktur beritanya. Sekarang coba lihat berita ini. Apakah jawaban kalian sama? Tabel berikut ini merupakan analisis struktur berita sebelumnya tentang Lalu Muhammad Zohri yang memenangkan lomba lari 100 meter di Finlandia. Untuk yang pertama, yakni menemukan struktur beritanya. Berita tentang Lalu tadi terdiri atas 3 bagian, yakni kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Jadi lengkap strukturnya, ada semua dalam berita tadi. Kedua, ini penjelasan mengenai bagian-bagian tadi. Untuk bagian kepala berita, ini memuat unsur apa, siapa, kapan, dan di mana. Ini terletak tadi di awal paragraf ya. Ada apa? Zohri menjuarai kejuaraan dunia lari 100 meter U20. Siapa? Yakni Lalu Muhammad Zohri. Kapan? Rabu 11 Juni 2018 malam waktu setempat, di mana kejadiannya ada di Finlandia. Untuk bagian tubuh berita, ini menjelaskan lebih lanjut unsur-unsur berita yang ada pada kepala berita. Tidak semuanya, tadi unsur di kepala berita kan ada 4. Ini yang dijelaskan hanya 2 unsur, yakni unsur apa dan siapa. Apa tadi? Menjuarai kejuaraan dunia yang dijelaskan di sini. Juara yang diraih Zohri dengan catatan waktu 10,18 detik. Sedangkan untuk menjelaskan lebih jauh tentang siapa, tadi hanya disebutkan namanya, Lalu Muhammad Zohri. Di bagian tubuh berita ini dijelaskan, Lalu adalah atlet asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, anak-anak, pada bagian tubuh berita ini juga dipaparkan unsur-unsur yang tidak ada pada kepala berita. Di kepala berita tadi kan hanya ada 4 unsur, padahal unsur berita itu ada 6. Nah, yang 2 itu dijelaskan di tubuh berita ini, yakni apa tadi yang belum ada unsurnya? Ya, unsur bagaimana dan unsur mengapa. Terakhir, bagian ekor berita ini berisi informasi yang tidak ada sangkut pautnya dengan kemenangan Zohri di Finlandia. Nah, ini malah membahas tentang kendala pemberangkatan atlet Indonesia, atlet tadi Idan Fauzan, lompat gala itu yang seharusnya lomba bersama dengan Zohri, tapi terkendala pemberangkatannya akhirnya tidak jadi berangkat. Itu namanya ekor berita. Pesan dari Ibu Guru mengenai struktur berita. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar Google Classroom kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.